Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Setiap manusia dihadirkan di dunia ini memiliki peranan dan tujuannya di dalam dunia ini. Tuhan sudah mempersiapkan kita baik adanya. Dan Tuhan sudah memberikan talenta yang begitu banyak. Kita sebagai manusia diajak untuk senantiasa menyadari untuk menggunakan segala pemberian Tuhan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau senantiasa membantu umat-Mu menempuh jalan keselamatan. Semoga dengan mendengarkan seruan Santo Yohanes Pembaptis, Sang Perintis, kami sampai pada Dia yang dinubuatkannya, yakni Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu. Buatlah kami senantiasa untuk taat dan setia mewartakan kerajaan-Mu di dalam persiaran hidup kami dan bukan memegahkan diri. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, berabad-abad gereja telah merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kepadanya diserahkan tugas luhur mempersiapkan jalan Tuhan, mempersiapkan kedatangan Sang Penebus. Tugas itu tidaklah mudah, tetapi Yohanes melaksanakannya di dalam kerendahan hati dan ketaatan serta kesetiaan akan tugas dan tanggung jawabnya saat ia dihadirkan di dalam kehidupan dunia ini untuk mempersiapkan jalan Sang Penebus. Satu hal yang amat sangat menarik untuk kita refleksikan, ketika Yesus datang, Yohanes mundur dan membiarkan semua muridnya mengikuti Kristus. Seringkali kita lupa akan tujuan dan maksud kita dihadirkan di dunia ini. Padahal sudah jelas dari kitab Nabi Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya yang indah. Hanya saja seringkali karena ketamakan, karena keegoisan, karena nafsu kekuasaan yang tidak terkendali atau tidak terkontrol, membuat kita lupa. Bahkan kita seringkali membawa sesama kita untuk memuji kebaikan kita, untuk memuji keberhasilan kita, untuk menyembah kita, karena kita ingin berkuasa atas sesama kita. Anda, saya, dan kita semua seringkali jatuh pada keegoisan, merasa diri mampu. Padahal jelas yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yeremia, Tuhan begitu mengenali kita. Maka hari ini kita diajak untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melaksanakannya itu di dalam kehidupan nyata. Hendaknya di dalam perjalanan hidup kita yang kita cari adalah keselamatan yang sejati, sebagaimana dikatakan di dalam surat pertama Rasul Petrus. Kita diminta untuk senantiasa mencari keselamatan yang sejati, yang sifatnya tidak fana. Keselamatan yang mana? Yaitu hidup seturut kehendak Tuhan. Menghidupi apa yang menjadi peranan kita, baik di dalam komunitas, di dalam keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam Injil Lukas hari ini kita mendengarkan bahwa anak yang dikandung
oleh Elisabet harus diberi nama Yohanes, yang berarti Tuhan Maha Baik. Dari Injil Lukas kita belajar dan semakin diyakinkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang Maha Baik, yang menurut manusia mungkin tidak akan terjadi, tetapi di dalam nama Tuhan itu terjadi. Sebagaimana dengan pasangan tua ini, Zakaria dan Elisabet, yang akhirnya memperoleh anak di masa tuanya. Mengemban tugas yang diperuntukkan untuk Tuhan bukanlah perkara yang gampang atau mudah, karena seringkali kita lebih mengutamakan ego kita. Tetapi hari ini kita diajak untuk senantiasa rendah hati, membiarkan nama Tuhan semakin dimuliakan dan nama kita semakin mengecil. Karena itulah yang semestinya, yang sejatinya dihidupi oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai orang beriman. Kita orang yang setia akan selalu diberikan jalan dan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Zakaria dan Elisabet yang begitu setia menantikan anugerah Tuhan di dalam doa dan pujian. Keraguan jangan membuat kita membisu. Keraguan jangan membuat kita tak mampu untuk melakukan perbuatan yang kreatif. Tuhan sudah memberikan segalanya. Jangan biarkan hati kita membisu, karena Tuhan Maha Baik. Tuhan sudah menjamah kita, Tuhan sudah memberikan berkat-Nya kepada kita. Jangan membisu hanya karena ragu, karena janji Tuhan akan selalu ditepati. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang ingkar janji. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita sudah menentukan pilihan dan melangkah, dan di saat kita mengalami kebimbangan dan keraguan, jangan sampai kita mengkhianati iman kita. Tetaplah setia dan bersukacitalah pada pilihan dan langkah yang sudah kita ambil. Karena ketika kita tetap setia pada rancangan Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah, memberkati kita, dan mendampingi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.